Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang graf, yang mana materi ini berasal dari mata kuliah Matematika Diskrit. Kami dari Prodi Teknologi Informasi kelas F201, tepatnya di kelompok 10, saya sendiri Muhammad Arsyad dan rekan saya Akbar Prasetya. Pada tugas kali ini kami membagi tugas yang mana rekan saya yaitu Akbar yang membuat dan mencari materi serta mengumpulkan materi untuk dibuatkan PPT. Kemudian saya yang bertugas untuk membuat video ini. Langsung saja kita beranjak ke materinya. Yang pertama adalah sejarah graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarah graf itu sendiri diambil dari masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg, yang pertama simpul atau vertex yang menyatakan daratan, kemudian sisi atau edge yang menyatakan jembatan. Kemudian, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Oke, kita berlanjut ke definisi graf. Graf G sama dengan VE, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, sama dengan kurung kurawal V1, V2 sampai Vn. Kemudian yang kedua, E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, sama dengan kurung kurawal E1, E2 sampai En. Dari sini di gambar pertama kita memiliki graf sederhana, kemudian di gambar kedua ada graf ganda, kemudian yang ketiga ada graf semu. Selanjutnya pada graf 2, di graf 2 sisi E3 bagian ini, E3 sama dengan 1, 3. 1, 3 maksudnya simpul 1 ke simpul 3, itu E3. Kemudian sisi E4 bagian ini itu juga simpul 1 ke simpul 3 atau simpul 3 ke simpul 1. Dinamakan sisi ganda, multiple edge atau parallel edge, karena dua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama. Maksudnya E3 dan E4 ini menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Mereka menghubungkan dua simpul yang sama. Kemudian pada selanjutnya pada graf ketiga, sisi E8 bagian ini sama dengan 3,3. 3,3. Maksudnya 3,3 ini awalnya dan juga akhirnya. 3 ini adalah awal dan juga akhir dari sisi itu. Kemudian yang mana ini dinamakan gelang atau kalang atau loop karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian graf yang hanya mempunyai satu simpul tanpa sebuah sisi pun disebut graf trivial. Kemudian jenis graf, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contoh, graf 1 tadi. Kemudian yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya ada di graf 2 dan graf 3 tadi. Kemudian jenis graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf berhingga atau limited graph, yaitu graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Kemudian kedua, graf tak berhingga, yaitu unlimited graph, yang graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya. Kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Kemudian kedua, graf berarah atau direct graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Selanjutnya contoh terapan graf. Yang pertama, rangkaian listrik terdapat pada ini, hal yang gambar ini. Kemudian yang kedua, transaksi konkuren pada basis data terpusat.
Nah, transaksi T0 ini menunggu transaksi T1 dan T2. Ini T0, ini T1, T2. T0 menunggu transaksi dari T1 dan T2. Kemudian transaksi T2 itu menunggu transaksi dari T1. Ini T1, ini T2. Kemudian transaksi T1 menunggu transaksi dari T3. Nah, T1 menunggu dari T3 ini. Kemudian transaksi T3 menunggu dari transaksi T2. Ini T2, kemudian ini T3. T3 menunggu transaksi dari T2. Selanjutnya terminologi graf. Nah, yang pertama itu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Bisa ditinjau di graf 1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Ini simpul 1. Dia bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Nah, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara keduanya. Kemudian yang kedua bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf 1, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian simpul 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Sisi 2 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Oke, selanjutnya 3 simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terpencil ya simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Seperti ini. Tinjau graf gambar 3, simpul 5 adalah simpul terpencil, tidak memiliki sisi. Kemudian 4 graf kosong, null graf atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, graf ini tidak memiliki sisi, dia hanya memiliki simpul. Kemudian yang kelima derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya D dalam kurung V. Tinjau graf pada graf 1 tadi. Tinjau graf 1 itu notasinya D dalam kurung 1 sama dengan D dalam kurung 4 sama dengan 2. Kemudian D dalam kurung 2 sama dengan D dalam kurung 3 sama dengan 3. Kemudian di graf 3 itu D dalam kurung 5 sama dengan 0 yaitu simpul terpencil. Kemudian D dalam kurung 4 sama dengan 1 yaitu simpul anting-anting atau pendant vertex. Kemudian di graf 2 D dalam kurung 1 sama dengan D dalam kurung 2 sama dengan 3 yaitu bersisian dengan sisi ganda. Dan D dalam kurung 3 sama dengan 4 yaitu bersisian dengan sisi gelang atau loop. Nah, pada graf berarah D dalam kurung V sama dengan D in dalam kurung V plus D out dalam kurung V. D in dalam kurung V sama dengan derajat masuk atau in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian D out dalam kurung V yaitu derajat keluar atau out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Kemudian terminologi graf yaitu lemma jabat tangan jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE maka sigma D dalam kurung V sama dengan 2E. Tinjau graf G1. D dalam kurung 1 plus D dalam kurung 2 plus D dalam kurung 3 plus D dalam kurung 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang pertama 2, 3, 1, 1, 2, kemudian kedua 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian ialah yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil yaitu 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 2 sama dengan 9. Kemudian yang kedua itu dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap yaitu 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 4 sama dengan 16. Kemudian yang keenam lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V 0 ke simpul tujuan
Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn kurang 1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 dalam kurung sama dengan dalam kurung V1, V2 sampai N sama dengan dalam kurung Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2 ke 4, 4 ke 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Lintasan sederhana yaitu jika semua simpulnya berbeda atau setiap sisi hanya dilewati satu kali. Kemudian lintasan tertutup atau sirkuit yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian yang ketujuh itu siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf 1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada graf 1 memiliki panjang 3. Kemudian yang kedelapan, terhubung atau connect. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Graf disebut graf terhubung atau connect graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnect graph. Contoh graf tak terhubung yaitu di graf 3. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connect jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Kemudian selanjutnya ada contoh dari graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. Yang bagian ini graf berarah terhubung lemah, ini graf berarah terhubung kuat. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connect. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Kemudian yang kesembilan, upagraf atau subgraph dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraph dari G jika V1 V dan E1E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan dalam kurung V2 E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Berikut adalah gambar graf G1, kemudian sebuah upgraph di gambar 2, kemudian di gambar 3 komplement dari upgraph. Selanjutnya upagraph rentang atau spanning subgraph. Upagraph G1 V1 E1 dari G sama dengan dalam kurung VE dikatakan upagraph rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini gambar dari graf G1, upagraph rentang dari G1. Kemudian yang selanjutnya bukan upagraph rentang dari G1. Selanjutnya cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Yang ke-12 itu graf berbobot atau weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, ini setiap sisi graf ini memiliki bobot atau harga atau angka. Itu disebut graf berbobot atau weight graph. Kemudian representasi graf. Yang pertama matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. A sama dengan AIJ 1 jika simpul I dan J bertetangga. Kemudian AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga.
Kemudian matriks ketetanggaan untuk graf sederhana tidak berarah selalu simetri. Diagonal utamanya selalu 0 karena tidak ada gelang atau loop. Kemudian A sama dengan AIJ, 1 jika simpul I dan J bertetangga, AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Dapat diperhatikan dari gambar berikut. Kemudian matriks ketetanggaan 2. Matriks ketetanggaan dengan nilai 0 kurang 1 tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda. Nah, untuk menyiasatinya, elemen AIJ sama dengan jumlah sisi yang berasosiasi dengan dalam kurung VIJ, VJ. Kemudian untuk graf semu, gelang pada simpul VI dinyatakan dengan nilai 1 pada posisi I, I di matriks. Nah, derajat tiap simpul I dapat dihitung dari matriks. Yang pertama, untuk graf tak berarah, yaitu D dalam kurung VI sama dengan N sigma J sama dengan 1 AIJ. Kemudian B untuk graf berarah, yaitu D in dalam kurung VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J sama dengan N sigma I sama dengan 1 AIJ. Kemudian D out dalam kurung VI sama dengan jumlah nilai pada baris I sama dengan N sigma J sama dengan 1 AIJ. Kemudian matriks ketetanggaan 4 yaitu untuk graf berbobot. AIJ menyatakan bobot sisi yang menghubungkan simpul I dan J. Dapat diperhatikan di gambar ini. Bisa di pause saja. Kemudian representasi graf yang kedua itu matriks berisisian atau insidensi matriks, yaitu A dalam kurung AIJ 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Kemudian AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Dapat diperhatikan di gambar berikut. Kemudian matriks bersisian dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Kemudian derajat tiap simpul yaitu menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I. Yang ketiga, senarai ketetanggaan atau adjacency list. Yang pertama itu simpul. Simpul 1 bagian ini, simpul tetangganya itu ini 2 dan 3. Kemudian simpul 2 di bagian ini, simpul tetangganya itu 1, 3 dan 4. Kemudian simpul 3 bertetangga dengan simpul 1, 2 dan 4. Kemudian simpul 4, simpul tetangganya itu simpul 2 dan 3. Kenapa tidak simpul 1? Karena tidak ada sisi yang menghubungkannya langsung. Kemudian pada gambar kedua, pada simpul 1, simpul tetangganya itu 2 dan 3. Kemudian di simpul 2, simpul tetangganya itu 1 dan 3. Kemudian simpul 3, simpul tetangganya itu 1, 2 dan 4. Kemudian yang keempat, simpul tetangganya hanya 3. Kemudian pada gambar ketiga, simpul 1 itu memiliki simpul terminal pada simpul 2, kemudian simpul 2 simpul terminalnya itu 1, 3 dan 4. Kemudian simpul 3 simpul terminalnya itu hanya 1, kemudian simpul 4 simpul terminalnya itu kedua dan ketiga. Kemudian graf isomorfik. Nah, dua buah graf yang apa itu graf isomorfik? Yaitu dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Definisinya, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Kemudian graf isomorfik yaitu dapat dilihat dari kesamaan matriks ketetanggaan kedua graf tersebut. Berikut adalah gambar dari G1 isomorfik dengan G2. G1 tidak isomorfik dengan G3. G1 dia isomorfik dengan G2 namun tidak isomorfik dengan G3. Kemudian dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, kemudian mempunyai jumlah sisi yang sama, kemudian terakhir mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Yang terakhir adalah graf planar.
Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Di bagian ini ada graf planar, di bagian sini ada graf tak planar. Kemudian sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah, yaitu atau biasa disebut region atau muka atau biasa disebut dengan face. Pada bagian gambar ini terdapat 6 wilayah termasuk wilayah terluar. Ini wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 5. Kemudian jumlah wilayah F pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler, yaitu N kurang E plus F sama dengan 2 atau F sama dengan E kurang N plus 2, yang mana E adalah jumlah sisi, kemudian N adalah jumlah simpul. Nah, sampai di sini saja saya dapat menjelaskan. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.